Baiklah, kepada teman-teman sosial media dimanapun Anda berada, bahwa saya selaku Ketua DPC Pradi Kabupaten Cilacap, Sarijo SH MHMKN, akan berbagi soal, berbagi ilmu mengenai soal-soal pilihan ganda untuk persiapan teman-teman yang akan mengikuti ujian profesi advokat pada tanggal 19 Februari tahun 2022 ini. Baiklah, untuk soal-soal pilihan ganda ini saya ngambil materi yaitu dari hukum acara pidana, hukum acara perdata. Kemarin kami sudah menerangkan untuk soal-soal pilihan ganda dari materi kode etik advokat. Baiklah, untuk soal yang pertama dari pilihan ganda dengan materi dari hukum acara pidana. Yang pertama, permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan oleh A. Jaksa penuntut umum, B. Majelis hakim, C. Jaksa agung, dan D. adalah terdakwa. Jawaban yang benar di sini adalah C, oleh Jaksa Agung. Nomor 2, surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum berisi atau memuat A. Tempat tindak pidana dilakukan, B. Waktu tindak pidana dilakukan, C. Tindak pidana dilakukan, D. Jawaban A, B, dan C benar. Yang benar adalah D, yaitu jawaban A, B, dan C benar. Untuk nomor 3, keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai hal A. yang dilihat sendiri oleh terdakwa, B. yang dialami sendiri oleh saksi, C. yang didengar sendiri oleh terdakwa, dan D. yang diketahui sendiri oleh penyidik. Dalam hal ini jawabannya adalah B, yaitu yang dialami sendiri oleh saksi. Nomor 4, undang-undang yang mengatur hukum acara pidana adalah, jawabannya A. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981, B. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1991, C. Undang-Undang Nomor 18, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, D. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985. Yang benar jawabannya adalah C, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Nomor 5, yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan kecuali A. tidak akan menghilangkan barang bukti, B. tidak akan melarikan diri, C. tidak akan mengulangi lagi tindakan pidana, sedangkan D. atas permintaan keluarga terdakwa. Dalam hal ini jawabannya yang benar adalah D, atas permintaan keluarga terdakwa. Nomor 6, KUHP menetapkan beberapa jenis penahanan kecuali A. penahanan rumah tahanan negara, B. penahanan penjara, C. penahanan kota, D. penahanan rumah. Yang benar pilihan di sini adalah B, yaitu penahanan penjara. Lanjut untuk nomor 7 ya.
Penyidik dapat menahan tersangka tanpa perpanjangan paling lama. Kami ulang, penyidik dapat menahan tersangka tanpa perpanjangan paling lama A. 20 hari, B. 30 hari, C. 1 minggu, D. 2 minggu. Yang benar jawaban di sini adalah A, yaitu 20 hari. Nomor 8. Berapa lama waktu diperlukan bagi penyidik untuk menentukan sikap apakah seseorang tersangka yang ditangkap akan diteruskan dengan penahanan yaitu atau tidak? Jawabannya adalah A. 2 hari, B. 1 hari, C. 1 minggu, dan D. 2 minggu. Jawaban yang benar di sini adalah B, yaitu 1 hari. Nomor 9. Peran penasihat hukum mendampingi tersangka pada saat pemeriksaan penyidikan adalah A. Ikut menentukan jalannya pemeriksaan, B. Bekerja sama dengan penyidik, C. Melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, D. Memberikan jawaban kepada penyidik. Jawaban yang benar adalah di sini C, yaitu melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Lanjut. Nomor 10 ya. Penyidik telah selesai menyidik suatu perkara. Selanjutnya, berkas perkara diserahkan kepada A. Pengadilan negeri, B. Tersangka, C. Kejaksaan atau penuntut umum, D. Menunggu keputusan pengadilan. Jawaban yang benar di sini adalah C, yaitu kejaksaan atau penuntut umum. Nomor 11. Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Berikut ini adalah termasuk hukuman tambahan kecuali A. Pencabutan hak-hak tertentu, B. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, C. Pengumuman putusan hakim, sedangkan D. Pidana denda. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pidana denda. Ke-12, berkas perkara yang dipelajari atau diteliti oleh penuntut umum dalam kurung PU, penuntut umum, ternyata belum lengkap. Untuk itu, tindakan penuntut umum A. Melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri untuk disidangkan, B. Membuat surat dakwaan, C. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk, sedangkan D. Menyidangkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Yang benar jawabannya di sini adalah mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk. Lanjut. Nomor 13. Berapa lama proses pemeriksaan para pra-peradilan sampai dengan dijatuhkan putusan oleh hakim? A. 3 hari, B. 7 hari, C. 30 hari, D. 10 hari. Yang benar jawaban di sini adalah B, yaitu 7 hari. Sekarang nomor 14. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan peristiwa pidana tersebut. A. Laporan, B. Kesaksian, C. Pengaduan, D. Pengakuan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu adanya laporan.
Nomor 15, umumnya penangkapan disertai dengan surat perintah. Namun penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, yaitu dalam hal A. Terdapat bukti permulaan yang cukup. B. Jika tersangka tidak mau bekerja sama dengan penyidik. Sedangkan C adalah tersangka tertangkap tangan. D. Terdapat upaya tersangka untuk menghilangkan barang bukti. Jawaban yang benar di sini adalah C, yaitu tertangkap tangan. Dalam arti tersangka tertangkap tangan. Nomor 16, di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, kecuali A. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri. B. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Sedangkan C, yaitu tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang lebih dari 5 tahun. D adalah tersangka atau terdakwa diduga akan melindungi tindak pidana. Dalam hal ini yang benar jawabannya adalah C. Karena tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang lebih dari 5 tahun. Lanjut. Nomor 17, terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan saksi yang meringankan. Saksi ini disebut sebagai A. Saksi adicat. B. Saksi adik carge, saksi carge dan saksi adik carge. C. Saksi testimoni aididu. D. Saksi mahkota. Jawaban yang benar di sini adalah B, yaitu saksi adicat, saksi adicat. Nah, karena saksi yang meringankan, ya, jadi saksi adicat ini. Lanjut, nomor 18 ya. Yang dimaksud dengan istilah tertangkap tangan atau overtracked menurut KUHAP adalah A. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan kejahatan. B. Tertangkap seorang beberapa saat sesudah ia melakukan kejahatan. Sedangkan C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B benar. Ini jawabannya sama ya. Jadi ternyata antara jawaban C dan D adalah sama. Jadi daripada jawaban A juga nggak benar, jawaban B nggak benar, yang benar adalah jawaban C, yaitu A dan B. Walaupun sama ini, tapi kita bisa Anda untuk menjawab yang C dan bisa Anda untuk menjawab yang D, karena ini sama ya. Lanjut. Yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah A. Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang B, berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan terdakwa tersebut menurut hakim ternyata bukan termasuk sebagai perbuatan pidana. Jawaban C, A dan B benar. Jawaban D, A dan B benar. Yang benar adalah B, yaitu berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun
perbuatan terdakwa tersebut menurut hakim ternyata bukan termasuk sebagai perbuatan pidana. Yang terakhir adalah nomor 20. Di bawah ini adalah alat bukti yang sah menurut KUHP kecuali A. keterangan saksi, B. keterangan ahli, C. keterangan terdakwa, dan D. keterangan saksi ahli. Yang benar di sini jawabannya adalah D, yaitu keterangan saksi ahli. Demikianlah konten ini untuk latihan soal-soal pilihan ganda guna persiapan ujian teman-teman dimanapun Anda berada untuk mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh DPN nanti pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun 2022, dengan harapan pada teman-teman sosial media dimanapun Anda berada yang hendak melakukan ujian nanti pada tanggal 19 Februari 2022, saya doakan semoga satu bisa mengerjakan semua materi-materi yang disajikan oleh DPN, baik materi pilihan ganda maupun materi secara IC. Dan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sosial media dimanapun Anda berada bahwa ikutin terus akun-akun DPC Pradi Cilacap, bahwa DPC Pradi Kaum Cilacap akan selalu mengupload dan selalu konten terhadap bahan-bahan atau soal-soal ujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari tahun 2022. Di antaranya nanti akan selalu konten terhadap soal-soal pilihan ganda ini nanti sampai selesai yang dengan materi hukum acara pidana. Dan apabila nanti pilihan ganda telah selesai, nanti saya nama Ketua DPC Pradi Kabupaten Cilacap akan membuat konten tentang teknis pembuatan surat kuasa maupun surat gugatan, baik mengenai perbuatan melawan hukum, perbuatan bahan prestasi, ikrar talak di pengadilan agama, perceraian di pengadilan agama, dan perceraian di pengadilan negeri. Mohon tolong pengadilan negeri nanti akan saya tayangkan semua satu persatu. Mudah-mudahan rekan-rekan sosial di mana Anda berada, apa yang nanti akan tampilkan semua, mudah-mudahan rekan-rekan nanti bisa mengerjakan pada saat ujian yang dilakukan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa pada rekan-rekan media atau sosial media Anda berada dan teman-teman yang hendak akan mengikuti ujian, ikuti terus akun-akun dari DPC Pradi Kabupaten Cilacap dengan cara didukung like, komen, dan subscribe.